Selamat pagi, perkenalkan nama saya Silvana Juju, NPM 2020-1103 dari kelas 2020F Prodi Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang konsep dasar ekologi dan pengetahuan lingkungan serta populasi dan komunitas. Yang pertama yaitu konsep dasar ekologi dan lingkungan. Ekologi telah berkembang maju selama sejarah perkembangan manusia. Berbagai tulisan ilmuwan, sejak Hippocrates, Aristoteles, hingga filosofis lainnya merupakan naskah-naskah kuno yang berisi rujukan tentang masalah-masalah ekologi. Walaupun pada waktu itu belum diberikan nama ekologi. Kata ekologi mula-mula diusulkan oleh biologiwan bangsa Jerman, Ernest Haeckel, dalam tahun 1869. Sebelumnya, banyak biologiwan terkenal di abad ke-18 dan ke-19 telah memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ini, sekalipun belum menggunakan kata ekologi. Anthony van Leeuwenhoek lebih dikenal sebagai pelopor ahli mikroskop pada tahun 1700-an, melopori pula pengkajian rantai makanan dan pengaturan populasi. Tulisan botaniwan bangsa Inggris Richard Bradley mengatakan bahwa ia memahami betul hal produksivitas biologis pada tahun 1969. Ketiga bidang tersebut penting dalam ekologi mutakhir. Ekologi mulai berkembang pesat sekitar tahun 1900-an dan berkembang terus dengan cepat sampai saat ini. Lagi saat ini, dunia sangat peka dengan masalah lingkungan. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada awalnya ekologi dibedakan dengan jelas dalam ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Namun dengan adanya faham komunitas biotik yang dikemukakan oleh F.E. Clements dan F.E. Selford, faham rantai makanan dan siklus materi oleh Raymond Lehman dan G.E. Hutchinson, serta pengkajian sistem danau secara keseluruhan oleh A.E. Birge dan Councey Juday, maka semua konsep tersebut telah meletakkan dasar-dasar untuk perkembangan ekologi. Prinsip-prinsip dalam ekologi dapat menerangkan dan memberikan pemahaman dalam mencari jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Timbulnya gerakan kesadaran lingkungan terutama pada tahun 1968 dan 1970, semua orang ikut memikirkan masalah populasi, pelestarian alam, kependudukan dan konsumsi pangan dan energi. Peningkatan perhatian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup memberi pengaruh yang kuat terhadap perkembangan ekologi dan ilmu pengetahuan. Ekologi mempelajari rumah tangga makhluk hidup atau oikos. Istilah ini digunakan oleh Ernest Haeckel sejak tahun 1969. Dalam ekologi dikenal istilah synekologi, yaitu ekologi yang ditujukan pada lebih satu jenis organisme hidup, misalnya ekologi hutan di mana terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan, dan autologi, yaitu ekologi yang satu jenis makhluk hidup, misalnya ekologi anoa, ekologi burung maleo, hingga ekologi manusia. Ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, tanah, dan unsur mineral. Tetapi perlu diketahui apa yang dimaksud dengan organisme. Ini penting karena pada hakikatnya organisme dibangun dari sistem-sistem biologik yang berjenjang sejak dari molekul-molekul biologi, subseluler, sel-sel, jaringan-jaringan, organ-organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Interaksi yang terjadi pada setiap jenjang sistem biologik dengan lingkungannya tidak boleh dibatalkan karena
Hasil interaksi jenjang biotik sebelumnya akan mempengaruhi proses interaksi jenjang selanjutnya. Berbagai kajian interaksi berkembang pesat dan menghasilkan spesialisasi cabang-cabang ilmu seperti yang dipelajari dalam biologi sel. Interaksi jaringan dipelajari dalam histologi. Interaksi organ-organ, sistem organ, dan organisme dipelajari dalam anatomi fisiologi. Interaksi populasi-populasi komunitas dan ekosistem dipelajari dalam ekologi. Mengkaji ekologi tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang energi dalam ekosistem. Yang kedua yaitu lingkungan. Pengertian tentang lingkungan hidup manusia atau sering disebut lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelaan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup. Sikap dan perilaku ini sangat diperlukan sehingga memungkinkan kelangsungan kehidupan secara keseluruhan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah sistem kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan segenap benda, keadaan, daya makhluk hidup termasuk manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Paradigma ilmu lingkungan adalah metode ilmiah guna menghadapi kehidupan manusia yang kompleks di bawah tatanan alam semesta sehingga merupakan kombinasi hukum alam berdasarkan teori perangkat. Aplikasinya mengacu pada komponen nilai manusia melalui keterampilan dan sistematika ilmiah. Atas pengertian ini, lingkungan merupakan ilmu pengetahuan yang murni dan monolitik. Ilmu lingkungan dapat berorientasi lintas disiplin dengan ekonomi, sosiologi, serta kesehatan, psikologi, geografi, geologi, dan sebagainya. Botani atau ilmu tumbuhan adalah contoh kemurnian ilmu pengetahuan dan aplikasinya dapat merupakan ilmu kehutanan, ilmu pertanian, dan ilmu perkebunan yang bersifat metadisiplin serta disiplin. Lingkungan sebagaimana umumnya ilmu mengetahui yang lahir dari pemikiran para ilmuwan. Pemerhati masalah lingkungan berlangsung sesuai dinamika ilmu pengetahuan. Sumbangan baru perkembangan ilmu pengetahuan berupa karya akademik tertulis, terucapkan maupun tertayangkan sebagai hasil studi penelitian mendalam. Ilmu lingkungan terkait erat dengan pengelolaan sumber daya termasuk materi manusia dan kompetensinya akan teknologi, seni dan budaya. Karena penelitian ilmu lingkungan mencangkup metodologi baik kuantitatif maupun kualitatif. Metodologi kuantitatif berlandaskan pemikiran positifisme terhadap fakta kehidupan dengan realitas objektif. Di samping asumsi teologik lainnya, sedangkan metodologi kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologi dengan objektivitas situasi atau keadaan tertentu yang dialami dalam kehidupan. Pada umumnya, kesimpulan penelitian lebih diarahkan pada perumusan kualitatif yang operasionalnya atas dasar perumusan kuantitatif. Ilmu lingkungan mengajarkan pada manusia sebagai pengelola lingkungan hidup dengan sebaik dan searif mungkin agar mendasarkan pada berbagai ciri pokok ilmu lingkungan yang perlu mendasari penelitian guna mengungkapkan penelusuran yang linear atau garis lurus dari masalah yang dihadapi sampai kebijakan yang perlu dirumuskan dan dipatuhi. Masalah lingkungan dirumuskan jelas. Yang dipersoalkan yaitu what, mengapa yang dipersoalkan terjadi atau why, dan bagaimana mengatasinya atau how. Dalam mengatasi suatu masalah lingkungan perlu dicermati sebab akibatnya, sehingga pengelolaan lingkungan perlu didasari dengan tindakan preventif sebelum menghadapi tindakan preventif atau kuaratif. Walaupun kegagalan tindakan preventif akhirnya memerlukan tindakan kuaratif.
Makna hidup adalah kesehatan, jadi mengupayakan kesehatan adalah tindakan preventif. Kalau terpaksa tidak sehat, perlu diatasi secara represif atau kualitatif. Pengelolaan lingkungan ditujukan kepada perilaku dan pembuatan ramah lingkungan dalam semua sektor tindakan. Jadi istilah lingkungan tidak boleh diobral sehingga maknanya menjadi kabur atau bahkan hilang artinya. Lingkungan di mana manusia melangsungkan kehidupan itu sudah diciptakan sangat baik, indah, dan bermakna. Jadi, perlu diatur adalah paham, sikap, dan perilaku hidup kita sesuai dengan amanat Tuhan yang menciptakan semuanya di alam semesta ini. Akhirnya dipertegaskan, perlunya ketegaran dalam menggunakan istilah lingkungan hidup dan ilmu lingkungan dijaga untuk dirancu dengan pengertian tentang ekologi atau ekologi manusia agar pengertian masing-masing tidak menjadi kabur karena oversold. Pokok yang kedua yaitu tentang populasi dan komunitas. Yang pertama, populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang artinya rakyat, berarti penduduk. Populasi dari suatu negara dimaksudkan adalah penduduk dari negara tersebut, sedangkan populasi yang dimaksud dalam ekologi adalah populasi dari spesies atau jenis-jenis organisme. Populasi meliputi kumpulan individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi anggota-anggota individunya untuk hubungan satu sama lain, mengembangkan keturunan secara bebas. Individu-individu itu merupakan kumpulannya yang heteroseksual. Diperkirakan di atas planet bumi saat ini ditemui kurang lebih 5 juta spesies tumbuhan, 10 juta spesies hewan, dan lebih kurang 2-3 juta spesies mikroorganisme, dan lebih kurang 10% dari semua organisme itu yang berhasil diidentifikasi dan diberi nama. Beberapa sifat populasi yang berkenaan dalam ekologi yaitu pertumbuhan populasi, kerapatan populasi, struktur populasi, dan yang kedua yaitu komunitas. Menurut Clemens pada tahun 1990 mengatakan bahwa suatu komunitas merupakan suatu organisme dengan jenis komposisi yang terbatas dan mempunyai sejumlah kehidupan. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem, namun jenjang di atas populasi. Populasi ini ditunjukkan bahwa kaidah-kaidah tingkat populasi akan mempengaruhi konsep-konsep komunitas, dan atas gilirannya kaidah-kaidah komunitas harus dipertimbangkan dalam memahami konsep-konsep ekosistem. Struktur komunitas adalah sekumpulan populasi dari spesies-spesies yang berkelainan dan secara bersama-sama menghuni suatu tempat. Semua populasi di tempat yang menjadi perhatian termasuk komunitas seperti semua tumbuhan dan hewan serta mikroorganisme. Secara sempit, sering dicontohkan misalnya komunitas tumbuhan pakuan, kemudian hutan tropis basah atau komunitas burung pemakan biji-bijian di sawah. Karakteristik komunitas yang unik adalah keragaman atau diversity, yaitu jumlah spesies dan jumlah individu-individu masing-masing spesies pada satu komunitas. Keberadaan suatu komunitas terlalu hidup pada suatu tempat tertentu disebabkan adanya lingkungan abiotik yang sesuai dengan di mana terjadi interaksi antara komunitas-komunitas. Komunitas memiliki konsep-konsep ekologis seperti konsep habitat dan relung. Setiap organisme secara hidup secara khas menghuni lokasi tertentu atau disebut dengan habitat. Macam-macam komunitas. Di alam terdapat macam-macam komunitas secara garis besar, yaitu komunitas akuatik, komunitas terestrial,
Maglafe mengungkapkan bahwa untuk keanekaragaman komunitas perlu dipelajari aspek keanekaragaman itu dalam organisasi komunitas, misalnya mengalokasikan individu populasi ke dalam spesiesnya, menempatkan spesies tersebut dalam habitat dan menentukan kepadatan relatifnya dalam habitat, serta menempatkan setiap individu ke dalam setiap habitatnya dan menentukan fungsinya. Komunitas seperti ini harusnya organisasi tingkat jasad lain mengalami serta menjalani siklus hidup. Artinya komunitas itu lahir, meningkat dewasa, dan kemudian ditambah dewasa dan tua. Nama komunitas. Nama komunitas harus diberikan keterangan mengenai sifat-sifat komunitas tersebut. Cara yang paling sederhana pemberian nama itu dengan menunjukkan bagian wujud komunitas: padang rumput, pantai, pasir, lautan, hutan, jati. Nama tersebut menunjukkan bentuk wujud komunitas secara keseluruhan. Menurut Joer pada tahun 2003, ringkasan pemberian nama komunitas berdasarkan bentuk atau struktur nama seperti dominan, berdasarkan habitat fisik dari komunitas, berdasarkan sifat-sifat atau tanda-tanda fungsional. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.